Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pelajari kitab Ayyuhal Walad atau Wahai Anakku, yang ditulis oleh ulama besar di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang kemarin kita sudah masuk kepada nasihat yang pertama, yaitu bagaimana tentang memanfaatkan waktu. Sekarang kita akan masuk kepada nasihat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum fid dharaini, amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, an-nasihatu sahlun, nasihat itu mudah. Wal mushkilu, yang sulit itu adalah qabuluha, menerima nasihat. Li'annaha, karena sesungguhnya nasihat itu fi madzaqi muttabi'il hawa, di dalam cita rasanya orang yang mengikuti hawa nafsu itu murrun, itu rasanya pahit. Idzil manahi mahbubatun fi qulubihim, karena semua yang dilarang oleh Allah bagi orang yang mengikuti hawa nafsu itu semua yang dilarang itu dicintai olehnya di dalam hatinya. Alal khususi man kana talibal ilmi rasmi, secara khusus yaitu orang yang mencari ilmu yang rasmi. Rasmi di sini dalam keterangannya yaitu ilmu-ilmu yang semua namanya saja ilmu tapi sebetulnya tidak membawa manfaat yang hakiki. Nanti akan kita jelaskan secara detail. Mustaghilun fadlan nafsi, yaitu orang yang pencari ilmu yang hanya sibuk untuk mencari untuk keunggulan dirinya sendiri. Wa manaqibat dunia, dan keindahan-keindahan dunia, harta dan sebagainya. Fa innahu yahsibu, karena orang yang menuntut ilmu seperti ini mengira annal ilmal mujarrada, bahwa ilmu saja itu wasilatun sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi. Ilmu saja itu akan membawa kepada keselamatan dia dan juga keterlepasan dia nanti. Wa innahu mustaghnin anil amal, dan bahwa sungguhnya ilmu itu tidak butuh kepada amal. Ini persepsi orang yang belajar ilmu yang tidak manfaat. Wa hadza i'tiqadul falasifah, dan ini adalah i'tiqadnya, keyakinannya para filosof. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. La ya'lamu hadzal qadra, tidaklah mengetahui keadaan atau tingkat atau kadar ini, annahu khina hasalal ilma, bahwa sungguhnya dia ketika dia mencapai ilmu, idza lam ya'mal bihi, ketika dia tidak mengamalkan ilmunya,
yakunu hujjatan alaihi akada, yaitu akan menjadi hujjah ataupun argumen yang akan menyudutkan dirinya nanti di akhirat lebih kuat lagi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi azaban, sungguhnya yang paling dahsyat dari manusia azabnya nanti di yaumal qiyamah, alimun lam yanfa'hullahu biilmihi, yaitu orang alim, orang berilmu yang tidak Allah berikan manfaat kepada ilmunya dengan dia. Waruya, dan diriwayatkan anna Junaidan qaddasallahu ruhahul aziz. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, ini seorang pemimpin di dunia tasawuf, qaddasallahu ruhahu al-aziz, semoga Allah sucikan rohnya yang mulia, ru'ya fil manam. Imam Al-Junaid setelah dia wafat dilihat oleh orang lain di dalam mimpi. Ba'da mautihi, setelah kematiannya, faqila lahu, maka ditanyakan kepadanya, mal khabaru ya Abul Qasim, bagaimana keadaanmu wahai Abul Qasim, yaitu Imam Junaid, itu julukannya Abul Qasim. Qala, berkata Imam Junaid dalam mimpi tadi, qattahatil ibarat, telah sirna, telah musnah ungkapan-ungkapan, artinya ucapan-ucapan. Wa faniyatil isyarat, dan telah fana, telah musnah, sirna, yaitu isyarat-isyarat ataupun petunjuk-petunjuk. Ma nafaatna, tidaklah bermanfaat bagi kami, yaitu di alam setelah kematian, illa raq'atani fi jawfil laili, kecuali 2 rakaat di tengah malam. Para hadirin sekalian, nasihat yang kedua ini Imam Ghazali menekankan kepada apa yang disebut dengan an-nasihah. An-nasihah dalam agama itu iradatul khair minal ghair, menginginkan kebaikan kepada dari orang lain. Jadi nasihat itu sebetulnya berbeda antara istilah dalam bahasa Arab dengan nasihat di dalam bahasa Indonesia. Agak beda. Nasihat dalam bahasa Arab itu keinginan dalam diri kita agar orang lain berbuat baik. Itu nasihat. Agar orang lain melaksanakan perintah Allah, melaksanakan agamanya, dan meninggalkan larangan Allah. Keinginan kuat kita. Pengen gitu kita, orang tua kita rajin ibadah, teman kita rajin ibadah, ya, berbuat baik. Ini nasihat namanya. Artinya keadaan di dalam diri kita. Nah, menyampaikannya ini namanya mau'izah. Namanya mau'izah. Artinya mau'izah inilah yang artinya nasihat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nasihat artinya memberikan wejangan, memberikan tuntunan kepada orang lain untuk kebaikan. Nah, ini dalam bahasa Arabnya mau'izah, bukan nasihat. Nasihat itu di dalam diri kita. Maka Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu intinya adalah nasihat. Yaitu ketika kita bukan hanya kita doang yang pengen bagus sendiri. Kita rajin ibadah, kita pengen bagus sendiri ibadahnya. Tidak. Kita ingin orang lain juga kayak kita. Kita bangun malam, kita pengen orang lain, istri kita, anak kita juga bangun malam seperti kita. Kita rajin sedekah, kita pengen orang lain juga rajin sedekah seperti kita. Ini namanya nasihat. Jadi seorang muslim itu harus punya nasihat di dalam dirinya. Harus punya keinginan kebaikan dari orang lain. Jangan dia menginginkan keburukan. Biarin dah saya doang yang benar, yang lain pada masuk neraka. Enggak boleh, muslim enggak boleh begitu. Pak ya? Enggak boleh, Pak. Jadi orang muslim itu harus pengen orang lain juga selamat kayak dia. Bahkan Rasulullah SAW ketika ya seorang Yahudi meninggal, Rasulullah ikut bersedih, bukan bersedih karena kematian seorang kafir, tapi Rasulullah bersedih karena orang ini tidak punya kesempatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Kepada orang kafir aja dia sayang. Ya sayang banget. Sayang banget. Gitu kan. Bahasa kita begitu. Sayang banget dia nggak beragama, nggak beriman kepadaku. Jadi Rasulullah sendiri pengen, ya, dikatakan di Quran, wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Tidak akan, hai Muhammad, sebagian besar manusia meskipun kau pengen, ya, itu jadi orang beriman, nggak akan. Rasulullah tuh pengen seluruh penduduk bumi ini beriman semua, itu maunya Rasulullah. Nggak ada Rasulullah pengen, oh, kita ada yang Islam, yang lain masuk neraka, enggak. Rasulullah pengen semua orang dapat hidayah. Rasulullah pengen semua orang ikut dalam syariat. Itulah hati yang murni, hati yang penuh dengan nasihat tadi. Maka kita harus memelihara nasihat ini di dalam diri kita. Nah, pengertian nasihat di dalam nasihatnya Imam Ghazali ini kepada muridnya, itu nasihat dalam pengertian yang kedua, yaitu nasihat dalam bentuk mau'izah. Ya, mau'izah. Apa kata Imam Ghazali? Nasihat itu mudah, hai anakku. Kenapa? Semua orang bisa melakukan. Kayak saya ceramah begini, mengajak kebaikan. Semua orang bisa. Kenapa? Semua orang punya mulut. Semua orang punya suara, bisa berbicara. Bisa ngomong, bisa gampang. Tapi wal mushkilu qabuluha. Yang susah itu menerima nasihat. Ya, kalau ngasih nasihat gampang. Menerima nasihat yang susah. Kadang-kadang orang yang tukang ngasih nasihat juga susah dinasehatin. Betul nggak? Ya. Katanya penyakitnya penceramah itu susah dengerin omongan orang. Karena senangnya ceramah didengerin orang. Tapi dinasehatin belum tentu bisa. Makanya guru saya nggak nasehatin. Ya, ini saya belum sempat amalkan sepenuhnya, Pak. Jangan khutbah itu setahun setiap Jumat tuh khutbah. Sisakan 2-3 Jumat kamu jadi makmum, jadi pendengar. Ya, jadi sediakan kuping untuk mendengar. Karena kita juga butuh nasihat orang lain. Jangan merasa kita bisa nasihatin orang, kita paling benar sendiri. Nah di sini kata Imam Ghazali, yang susah itu nerima nasihat. Nasihat gampang, semua orang bisa melakukan. Yang susah menerima nasihat itu. Kenapa kata Imam Ghazali? Karena ya nasihat itu bagi orang yang senang ngikutin hawa nafsunya itu rasanya pahit. Bagi mereka budak hawa nafsu, nasihat itu pahit kedengeran. Makanya orang ahli maksiat nggak doyan ke masjid. Kenapa? Kalau ke masjid dengar nasihat itu sama aja dipecutin dirinya. Ya kan? Udah otomatis sesuatu yang pahit pasti orang nggak suka. Kita makanan pahit pasti nggak suka. Orang pasti sukanya yang manis, yang gurih, yang enak rasanya. Tapi yang pahit orang pasti menolak. Nasihat ini bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, kata Imam Ghazali, itu seperti makanan atau sesuatu yang pahit buat dia. Dia nggak doyan. Makanya telinga yang nggak doyan nasihat, hati-hati. Jangan-jangan kita memang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Nasihat itu bisa dari mana saja. Bahkan seanak kecil pun bisa nasihatin kita. Bahkan seekor anjing pun bisa menasihati kita dengan keadaan. Bahkan orang yang berdosa, orang yang maksiat pun bisa menjadi nasihat buat kita dengan keburukannya. Karena itu ada seorang ulama di Jawa Tengah dulu mengatakan, jadikanlah setiap orang di hadapanmu sebagai guru. Di guru itu bukan hanya yang ngajarin agama, bukan hanya yang ngajarin ilmu, tapi guru yang mengajarkan semua pengetahuan yang kita dapat, baik pengetahuan yang positif maupun pengetahuan yang negatif. Kalau ada pencuri, beberin gimana cara mencuri yang baik, bener, cara nyopet. Itu kan ilmu buat kita. Tapi ilmu bukan untuk kita amalkan, tapi ilmu untuk kita supaya terhindar dari bahaya copet. Oh, orang nyopet caranya gini, berarti saya jangan begini.
Oh, orang mencuri begini cara masuknya. Berarti saya tutup jalannya supaya saya nggak dicuri. Maka ada ungkapan di dalam kitab, yakfika min syarrin sama'uhu. Cukup yang buruk-buruk itu kamu dengar, cukup dengar aja, nggak usah dikerjain. Maka kadang-kadang kan kalau kita beberkan, bagaimana modus operandi sebuah kejahatan, ya Pak ya, saya kan gitu ya. Gimana caranya ketika misalnya rekonstruksi oleh polisi satu kejahatan, itu pada sisi yang lain itu informasi buat penegak hukum, di sisi yang lain orang bisa niru caranya dia kalau tidak hati-hati. Oh begitu caranya ngebobol ATM, begitu. Oh begini caranya. Jadi ini bisa berbahaya. Ada dua sisi yang kita harus hati-hati. Maka sulit untuk menerima nasihat orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Karena kata Imam Ghazali, semua perbuatan yang dilarang oleh Allah itu udah kadung dicintain. Tukang mabok, dilarang mabok, ya nggak duka, jangan larang gua udah demen begini, mau gimana lagi. Tapi itu dosa, gua tahu itu dosa, tapi gua nggak bisa ninggalin, begitu. Ya kan? Janganlah melakukan perbuatan ini dilarang oleh Allah. Ya bagaimana lagi? Ngapain kamu riba? Tinggalkan riba. Wah, kalau nggak riba saya dapat duit dari mana? Begitu. Udah kadung itu yang namanya maksiat itu dicintai di dalam dirinya. Ini yang susah. Kalau maksiat itu sudah mengakar di dalam dirinya. Maka Imam Ghazali menekan secara khusus, ya. Orang-orang yang hanya menuntut ilmu, ini karena nasihat kepada muridnya, hanya untuk mencari ilmu ansih murni saja. Ilmu untuk ilmu. Dalam bahasa agamanya, al-ilmu lil ilmi. Ini bahaya. Ilmu hanya untuk tahu. Ilmu hanya untuk mengangkat dia. Dengan dia jadi orang berilmu, dia dihormatin orang. Dengan dia berilmu, dia bisa dapatkan jabatan, pekerjaan. Dengan dia berilmu, dia bisa memimpin orang. Tapi ilmu hanya untuk dirinya sendiri, bukan lalil amal, bukan untuk amal. Padahal ilmu itu buahnya adalah amal. Ilmu tanpa amal, al ilmu bila amalin, kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon, gak ada buahnya. Kita punya ilmu, udah bagus punya ilmu. Tapi tidak diamalkan, tidak dipakai, tidak dipraktekkan ilmu itu, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, maka bagaikan pohon gak ada buahnya. Ya kalau pohonnya beringin Pak, masih mending rimbun ya Pak ya. Udah pohon toge lagi, kagak ada buahnya. Ya, nah, berteduh kagak bisa, buahnya kagak ada. Ya kan? Kayak pohon pinang itu tinggi. Ya. Kalau pohon kelapa tinggi masih ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya buat apa? Teduh nggak bisa. Ya kan? Inilah. Maka kata Imam Ghazali, orang-orang ini hanya memikirkan bahwa ilmu itu bisa menyelamatkan kehidupan dia. Karena dia nggak percaya dunia akhirat. Dia nggak percaya akhirat. Ya udah urusan dunia saja, kita cari ilmu. Cari ilmu yang banyak, cari duit yang banyak, udah. Nah, ini bahaya. Padahal kata Imam Ghazali, Rasulullah sudah mengingatkan, orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya justru nanti dikatakan di dalam hadis, ya, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah, orang yang paling berat azabnya di hari kiamat yaitu orang yang alim, orang berilmu tapi tidak Allah jadikan dia bermanfaat dengan ilmunya. Tidak ada manfaatnya. Ilmunya malah membuat dia menjadi pelaku dosa. Saya ambil contoh Pak, ilmu agama aja Pak, bahaya Pak. Ya, belajar Quran, ya kan? Cuman buat ikut MTQ doang. Menang, dapat hadiah, dipanggil baca Quran sana, baca Quran sini, dapat amplop, lumayan. Jadi kori. Belajar agama, cuman buat bisa ceramah, sana ceramah sini, dapat duit. Ya kan? Bahkan sekarang ceramah dakwah bisa jadi profesi. Sampai bikin manajemen segala. Ya kan?
Karena nyarinya nyari dunia. Maka begitulah outputnya. Dan orang-orang seperti ini, kata Nabi, itu yang azabnya nanti di akhirat lebih pedih daripada orang yang menyembah berhala. Orang yang menyembah berhala boleh jadi karena dia tidak kenal Allah, tidak dapat hidayah. Dan dia tidak menyembah Allah karena kebodohannya. Tapi kalau ada orang yang berilmu tahu, tapi dia tidak laksanakan. Di dalam kitab Ihya disebutkan sebuah hadis. Nanti Pak di neraka, itu penduduk neraka aja kagum sama azabnya orang ini. Neraka itu kan azabnya luar biasa. Tidak tertanggungkan. Ya. Minuman yang paling dingin di neraka itu adalah air besi. Air besi apa namanya? Besi dilumerkan tuh. Itu yang paling dingin, paling enak di neraka minum. Ada lagi minumannya namanya sodid. Itu nanah campur darah diminum. Itu minumannya neraka. Ya. Itu minuman yang tadi katanya air besi mendidih itu. Kalau diminum, sekali minum, begitu sekali minum, maka rontok semua kulitnya yang ada di badannya. Langsung rontok. Nanti diciptakan Allah lagi badannya, minum lagi, begitu terus siksanya. Siksa neraka begitu pedih. Tapi ada orang yang siksanya lebih pedih daripada mereka semua. Digambarkan orang ini dimuter-muter di satu putaran, ususnya terburai-burai. Sampai penduduk neraka mengatakan, bukankah kami dulu menemukan engkau? Dulu di dunia kau adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Mungkin dipanggil ulama, mungkin dipanggil ustadz, mungkin dipanggil kiai. Kenapa kau ada di sini? Azabnya paling parah. Di situ disebutkan, kuntu amuru bil khairi wala atihi. Dulu saya suka nyuruh orang berbuat baik, saya nggak pernah kerjain. Saya nyuruh orang sholat, saya nggak sholat. Saya nyuruh orang jujur, saya nggak jujur. Saya nyuruh orang amanah, saya nggak amanah. Saya nyuruh orang berbuat baik, beribadah, baca Quran, saya nggak pernah. Wa anha anisyarri wa atihi. Saya ngelarang orang minum khamar, saya minum khamar. Saya ngelarang orang berzina, saya malah berzina. Jadi dia ngelarang, dia ngelakuin. Makanya azabnya 2 kali lipat lebih besar daripada ahli neraka yang lain. Maka berat bagi orang yang sudah punya ilmu, karena kalau dia melanggar, dia dosanya bisa lebih double lagi. Maka ketika Imam Junaid ditemui dalam sebuah mimpi, Junaid al-Baghdadi, ya, beliau ini disebut sebagai Sayyidut Ta'ifah, pemimpinnya para salik, orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering kita sebut sebagai tasawuf. Imam Al-Junaid, Masya Allah, ya, ketat dalam urusan syariat. Beliau sangat menentang tasawuf yang menyimpang, dan beliau sangat ketat dalam urusan syariat. Pijakan syariat adalah Al-Quran dan As-Sunnah, kata beliau begitu. Pijakan tasawuf adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan perkara-perkara yang lain. Maka Imam Junaid sampai sekarang menjadi panutan dalam dunia tasawuf. Nah, beliau ini ketika wafat, orang lain mimpi, entah muridnya, entah siapa, tidak disebutkan. Maka dalam mimpi itu, gimana Imam Junaid kabarmu sekarang? Beliau seorang wali besar. Imam Junaid bilang, alhamdulillah, semua baik-baik saja. Itu dulu ucapan-ucapan, ceramah-ceramah itu sudah nggak ada artinya sekarang. Ketika di akhirat, yang namanya ilmu perdebatan, ilmu untuk bicara, ilmu untuk ini segala macam, udah nggak ada manfaat. Yang benar-benar manfaat di sini, kata Imam Junaid, itu dua rakaat di setiap malam. Minimal 2 rakaat di setiap malam dikerjakan. Itu jauh lebih manfaat nanti di akhirat daripada sekedar ilmu-ilmu yang hanya untuk berdebat, ilmu yang hanya untuk wacana, diskusi, seminar dan sebagainya. Ini kata Imam Al-Junaid. Para hadirin sekalian, ini pelajaran buat kita bahwa ilmu adalah hasilnya adalah amal. Dan nasihat ini adalah harus kita telan sebagai sebuah iktibar buat kita semua, bahwa
janganlah kita berpuas diri dengan apa yang kita ketahui, tapi hisaplah diri kita sendiri apa yang sudah kita amalkan dengan ilmu kita. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaatnya dan bisa membawa kebaikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.